Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester mata kuliah Tata Kelola TI yang telah kami buat. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Niputu Anissa Marta Widyasari dengan NIM belakang 024. Yang kedua ada Niputu Eka Fridayanti dengan NIM belakang 003. Selanjutnya ada Egede Wahyudiarta dengan NIM belakang 017. Dan yang terakhir yaitu Niputu Nelsi Oktaviani dengan NIM belakang 030. Di sini kami akan melakukan review dan analisis dua artikel jurnal dengan ketentuan menggunakan framework ITIL versi 3. Jurnal yang pertama yaitu berjudul Analisis Tingkat Kematangan Sistem Informasi Akademik STIMIK Amik Riau menggunakan ITIL versi 3 Domain Service Operation. Dan jurnal yang kedua berjudul Framework Informasi Teknologi Infrastruktur Library ITIL versi 3 Audit Teknologi Informasi Sistem Informasi Akademik Siakat Perguruan Tinggi. Adapun pembahasan dari review dan analisis dua artikel yang akan kami lakukan. Yang pertama, pembahasan mengenai permasalahan penelitiannya atau object audit. Yang kedua, yaitu framework dan domain audit. Yang ketiga, ada proses atau alur audit. Yang keempat, ada subjek atau pihak yang diaudit. Selanjutnya ada hasil audit. Dan yang terakhir, pembahasannya yaitu mengenai rekomendasi perbaikan. Saya akan memulai pada jurnal 1, yaitu hasil review dan analisis. Jurnal 1 yang berjudul Analisis Tingkat Kematangan Sistem Informasi Akademik STIMIK Amik Riau menggunakan ITIL versi 3, Domain Service Operation. Pembahasan yang pertama yaitu permasalahan penelitiannya atau object audit. Nah, object audit pada penelitian yang terdapat pada jurnal 1 ini adalah mengenai sistem informasi akademik STIMIK Amik Riau atau yang sering disebut dengan SIASAR, yang merupakan kumpulan dari sistem seperti sistem pelayanan terhadap mahasiswa, yaitu EKRS, EDOM, Labcom, iLibrary, EKTM, EBAK, PMB, dan lain sebagainya. Nah, permasalahan yang dihadapi yaitu SIASAR ini sebagai bentuk upaya pelayanan terhadap mahasiswa yang erat kaitannya dengan mutu dan kepuasan dari mahasiswa. Sampai saat ini belum pernah dilakukan evaluasi terhadap sistem SIASAR tersebut. Nah, sehingga perlu dilakukan evaluasi dengan cara mengaudit teknologi informasi atau yang biasa disebut dengan audit TI, yang bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan atau maturity level dari SIASAR. Dan juga dapat memberikan rekomendasi jika nilai kematangan itu berada di bawah dari target yang diharapkan oleh STIMIK Amik Riau. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai framework dan domain audit. Nah, framework yang digunakan pada audit TI adalah Information Technology Infrastructure Library atau ITIL versi 3. Mengapa? Itu dikarenakan di dalam framework tersebut terdapat domain khusus yang dapat mengukur tingkat kematangan dari SIASAR terkait dengan pelayanan yaitu Domain Service Operation. Nah, ITIL versi 3 ini juga merupakan konsep kebijakan yang dapat mengintegrasikan pengelolaan teknologi informasi terhadap proses bisnis yang dimiliki oleh STIMIK Amik Riau dan juga dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun pola kerja yang terstruktur. Nah, domain audit yang akan dievaluasi pada audit TI Sistem Informasi Akademik STIMIK Amik Riau atau yang biasa disebut dengan SIASAR ini adalah service operation karena fokus penelitian dilakukan guna mengetahui sejauh mana proses yang dilakukan oleh manajemen dalam mengimplementasikan sistem tersebut di STIMIK Amik Riau dalam hal pelayanan. Nah, service operation adalah fase dari semua life cycle yang berhubungan dengan pengguna yang di dalamnya terdapat empat macam fungsi, yaitu service desk, technical management, application management, dan IT operation management. Nah, proses yang ada pada service operation ini diantaranya yaitu yang pertama event management, request fulfillment, access management, problem management, dan incident management. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu proses atau alur audit.
Nah, pada jurnal yang pertama ini terdapat 6 proses atau alur audit yang digunakan, seperti gambar yang telah saya cantumkan pada PowerPoint. Nah, proses yang pertama yaitu studi pustaka. Jadi pada tahap ini akan dilakukan pencarian penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, seperti jurnal nasional, website, dan buku terkait materi yang akan digunakan pada jurnal pertama ini. Yang kedua, ada observasi objek penelitian dan menentukan RACI. Nah, sebelum melakukan penelitian, dilakukan observasi ke bagian sistem informasi Stimik-Amik Riau terlebih dahulu. Selanjutnya, akan menentukan RACI untuk menentukan responden. Yang ketiga, yaitu kuesioner. Jadi pada tahap kuesioner ini akan dibuat sebuah kuesioner berdasarkan domain service operation, di mana domain ini dipilih karena dapat mengukur tingkat kematangan dari siasar terkait dengan pelayanan. Proses yang keempat adalah validasi kuesioner, di mana bertujuan untuk mengukur apakah hasil kuesioner yang ditujukan pada responden itu dapat dipercaya atau valid, sehingga hasilnya dapat diterapkan pada proses-proses selanjutnya. Proses yang kelima yaitu maturity level, atau penilaian tingkat kematangan yang dilakukan dengan cara mencari nilai rata-rata pada setiap aktivitas dan subdomain dari acuan hasil kuesioner dan evaluasi dokumen yang sudah dilakukan. Proses yang terakhir yaitu proses rekomendasi, dengan melihat hasil evaluasi dari tingkat kematangan siasar dan memberikan rekomendasi untuk dapat dikembangkan menjadi sistem yang lebih baik dari yang sudah diterapkan sekarang. Sekian yang dapat saya sampaikan, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada poin keempat, yaitu subjek atau pihak yang diaudit. Nah, pada subjek atau pihak yang diaudit pada jurnal pertama, yaitu jurnal analisis tingkat kematangan sistem informasi akademik STMIK Amik Riau menggunakan ITIL versi 3, Domain Service Operation, memiliki populasi mahasiswa yang aktif, di sini berjumlah 991 orang. Lalu, dalam penelitian ini, menggunakan atau memperhatikan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Dalam menetapkan sampel di sini, pada jurnal 1 menggunakan rumus Slovin. Dengan rumus yaitu jumlah sampel sama dengan jumlah populasi per 1 ditambah jumlah populasi dikali batas toleransi kesalahan kuadrat. Dari rumus Slovin di sini diperoleh sampel sebanyak 285 sampel. Namun, dikarenakan keterbatasan waktu, penelitian hanya menggunakan syarat sampel minimal pada penelitian ini. Untuk subjek penelitian, yaitu sebanyak 38 sampel atau subjek. Dari 38 subjek atau pihak yang diaudit di sini dibagi menjadi 35 mahasiswa STMIK Amik Riau, Ketua STMIK Amik Riau, Kepala Sistem Informasi, dan Kepala Jaringan. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu hasil dari penilaian dari jurnal pertama, yaitu dalam mengukur suatu maturity level pada STMIK Amik Riau menggunakan kuesioner sebagai metodologi atau metode pengumpulan data yang memiliki nilai indeks dari masing-masing kriteria. Pada pengukuran yang dilakukan dengan rumus indeks sama dengan sigma jumlah nilai jawaban per sigma pertanyaan kuesioner. Nah, dari hasil yang telah dihitung di sini, memperoleh informasi indeks maturity pada tabel 3, di mana terdiri dari subdomain, nilai, level, dan keterangan. Nah, dari hasil rekapitulasi yang digambarkan, saat ini maturity level pada STMIK Amik Riau yaitu berada pada level 2,
dengan keterangan repeatable dan dengan nilai 1,78. Hal ini menunjukkan bahwa sistem siasat dari STMIK Amik Riau sudah memiliki sebuah tingkatan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar operasional yang berlaku. Lalu setelah diketahui tingkat kematangan dari sistem siasat di sini, langkah selanjutnya yang akan dilakukan yaitu meningkatkan level kematangan yang diharapkan dari STMIK Amik Riau, yaitu pada level 3 atau define. Parameter level kematangan tersebut diperoleh dari hasil melalui wawancara dengan pimpinan STMIK Amik Riau yang bertindak sebagai responsibel, di mana level 3 ini mengharuskan semua proses dan kegiatan yang sudah ditetapkan, didokumentasi, distandarisasi, dan diintegrasikan bersama. Selanjutnya, poin yang ke-6 yaitu rekomendasi, di mana dari hasil yang sudah diperoleh tersebut, diperoleh rekomendasi untuk meningkatkan level kematangan dari level 2 ke level 3. Rekomendasi yang pertama yaitu proses dokumentasi dilakukan pada setiap proses, seperti pada proses pengelolaan permintaan pengguna, pembaruan sistem, penanganan insiden, serta pemberian solusi dari setiap permasalahan yang sering terjadi. Lalu rekomendasi yang kedua yaitu melakukan pengukuran dan pencatatan pada kinerja dan layanan yang ada, sehingga dapat menggambarkan kinerja yang perlu ditingkatkan, dikurangi, atau dihilangkan jika dirasa menjadi penghambat kemajuan dari sistem siasar. Lalu rekomendasi yang ketiga yaitu perlu adanya POS atau prosedur operasional standar yang harus ada pada setiap melakukan perubahan dan pembuatan sistem siasar agar jika terjadi kesalahan mudah untuk diketahui dan diperbaiki. Dan yang terakhir, rekomendasi adanya sistem identitas atau single in-on yang bisa digunakan untuk semua aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan kampus. Sekian untuk hasil review dan analisis pada jurnal pertama. Selanjutnya akan dibahas mengenai hasil review dan analisis pada jurnal yang kedua. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya adalah hasil review dan analisis untuk jurnal yang kedua yang berjudul Audit Teknologi Informasi Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD Perguruan Tinggi XYZ. Yang pertama di sini ada permasalahan penelitiannya atau objek yang diaudit. Nah, untuk objek yang diaudit pada penelitian yang terdapat pada artikel jurnal 2 yang berjudul Framework Information Technology Infrastructure Library atau ITIL versi 3, Audit Teknologi Informasi Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD Perguruan Tinggi XYZ adalah teknologi informasi perguruan tinggi XYZ pada bagian sistem informasi akademik atau SIAKAD-nya. Selanjutnya adalah permasalahan penelitiannya adalah kemampuan sistem informasi akademik atau SIAKAD untuk meningkatkan kinerja dalam kegiatan akademik di perguruan tinggi tersebut, maka audit teknologi informasi ini digunakan untuk memeriksa secara sistematis dengan bagian-bagian terkait pengembang dan pengguna teknologi informasi. Nah, tujuannya adalah mengevaluasi apakah sistem yang digunakan ini sudah dijalankan dengan baik dan juga benar. Selanjutnya ada yang kedua adalah framework dan domain audit. Framework yang digunakan pada audit TI Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD ini adalah menggunakan Information Technology Infrastructure Library atau ITIL versi 3. ITIL versi 3 ini merupakan kerangka kerja atau suatu konsep yang menggambarkan praktik terbaik atau best practice manajemen layanan teknologi informasi atau TI yang berfokus pada pengembangan serta pengukuran terus-menerus terhadap kualitas layanan TI yang diberikan terhadap bisnis atau pelanggan. Nah, tujuannya ialah memberikan kontribusi serta keuntungan dalam menjalankan teknik
dan proses pada organisasi. Lalu untuk domain audit pada audit TI Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD, ini adalah yang pertama ada Service Strategy atau SS, di mana SS ini memberikan panduan pengimplementasian TI. Bagaimana memandang konsep IT bukan sebagai sebuah kemampuan organisasi dalam memberikan, mengelola, serta mengoperasikan layanan TI, tetapi juga sebagai sebuah aset strategis. Yang kedua ada Service Design atau SD, di mana SD ini sebagai panduan kepada organisasi TI secara sistematis dan best practice dalam mendesain, membangun layanan TI maupun mengimplementasikan TI. Domain ketiga yaitu Service Transition atau ST, di mana ST ini menyediakan panduan kepada organisasi TI untuk dapat mengembangkan kemampuan untuk mengubah hasil desain layanan TI, baik yang baru maupun diubah spesifiknya ke dalam lingkungan operasional. Selanjutnya adalah Service Operation atau SO, adalah tahapan life cycle yang mencakup semua kegiatan operasional harian pengelolaan layanan TI. Lalu yang kelima ada Continual Service Improvement atau CSI, di mana CSI ini memberikan panduan penting dalam menyusun serta memelihara kualitas layanan dari proses desain, transisi, dan pengoperasiannya. Selanjutnya ada proses atau alur audit. Nah, proses atau alur audit pada audit TI Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah ini digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di suatu perguruan tinggi atau organisasi atau perusahaan. Yang kedua ada studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini berupa jurnal, artikel, laporan penelitian, buku tentang audit dan juga menggunakan framework ITIL versi 3. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan kuesioner dengan menerapkan instrumen framework ITIL versi 3. Yang keempat adalah verifikasi dan validasi, di mana tahap ini data yang telah terkumpul diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian data tersebut dianalisis untuk mengetahui tingkat kematangan atau maturity level, gap analysis, dan rekomendasi. Dan terakhir adalah laporan audit, berisi hasil audit teknologi informasi, analisa dan rekomendasi perbaikan kualitas layanan teknologi informasi. Ini adalah desain proses atau alur audit dari audit TI Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD di perguruan tinggi ini. Baik, untuk materi selanjutnya adalah akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hasil review dan analisis jurnal 2, yaitu Audit Teknologi Informasi Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD Perguruan Tinggi XYZ. Di mana yang saya review atau analisis adalah subjek atau pihak yang diaudit. Jadi, subjek penelitian atau responden yang terdapat dalam artikel jurnal 2 dengan judul Framework Informasi Teknologi Infrastruktur Library ITIL versi 3, yaitu Audit Teknologi Informasi Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD Perguruan Tinggi adalah pihak manajemen, pengembang IT, dan unit atau bagian pengguna IT pada sistem informasi akademik atau SIAKAD Perguruan Tinggi XYZ. Pihak manajemen, pengembang IT, dan unit atau bagian pengguna IT pada sistem informasi akademik atau SIAKAD Perguruan Tinggi XYZ menjadi subjek dalam penelitian jurnal 2 karena agar sesuai dengan tujuan penelitian dalam jurnal 2, yaitu memberikan kemudahan kepada perguruan tinggi XYZ untuk mengetahui kinerja ataupun kualitas dari layanan teknologi informasi akademik yang digunakan dengan cara membandingkan tingkat kematangan teknologi informasi kondisi saat sekarang dan kondisi yang akan datang.
Selanjutnya, hasil audit atau hasil penilaian terkait jurnal 2. Hasil audit yang diperoleh dari audit teknologi informasi, sistem informasi akademik atau SIAKAD perguruan tinggi XYZ adalah gap analisis dan rekomendasi untuk perbaikan kualitas layanan teknologi informasi pada perguruan tinggi XYZ. Di mana data hasil audit teknologi informasi di perguruan tinggi XYZ menggunakan framework ITIL version 3 dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut. Di mana berdasarkan hasil perhitungan maturity level pada tabel dan diagram pada layar diperoleh nilai current maturity terbesar berada pada domain continuous service atau CSS dengan nilai sebesar 4,9 berada pada level 4. Kemudian nilai current maturity terkecil berada pada domain service strategis atau SS dengan nilai sebesar 3,83 berada pada level 3. Nilai rata-rata current maturity berada pada level 4 dengan nilai sebesar 3,94. Hal ini menunjukkan bahwa melalui kuesioner yang telah dibagikan, bahwa perguruan tinggi XYZ sudah dapat mengukur dan memonitor prosedur yang ada, sehingga mudah ditanggulangi jika terjadi penyimpangan serta proses yang sudah ada berjalan dengan baik dan konstan. Kemudian hasil audit yang kedua yaitu gap analisis atau analisa kesenjangan adalah perbandingan nilai tingkat kematangan pada kondisi saat ini dengan nilai kematangan pada kondisi yang diharapkan, di mana hasil perolehan gap analisis pada jurnal 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian hasil analisis gap pada tabel diperoleh gap analisis terbesar pada domain service transition atau SP dengan nilai 1,18, sedangkan gap analisis terkecil pada domain service operasional atau SO dengan nilai 0,43. Diagram perolehan gap analisis dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan tabel dan gambar berikut, didapatkan hasil rata-rata nilai gap analisis yang diperoleh sebesar 0,73. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan layanan TI sangat baik, sehingga perlu membuat strategi peningkatan kualitas layanan TI dengan lebih menjaga dan memelihara TI yang sudah ada, serta terus melakukan evaluasi secara berkala untuk perbaikan layanan TI secara berkelanjutan, dengan memberikan kemudahan akses layanan TI tersebut, di mana saja bahkan dengan perangkat mobile. Manajemen juga perlu melakukan review terhadap penerapan layanan TI, bagaimana pengembangan layanan TI berdasarkan hasil uji coba layanan TI yang sudah berjalan. Selanjutnya, dari hasil audit yang diperoleh, maka bisa diberikan rekomendasi perbaikan terhadap teknologi informasi atau SIAKAD pada perguruan tinggi XYZ. Berdasarkan hasil perolehan dan analisis gap, maka diperoleh beberapa rekomendasi untuk perbaikan kualitas teknologi informasi pada perguruan tinggi XYZ. Adapun rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil audit dilihat berdasarkan kondisi yang ada, di mana kondisi yang ada dilihat berdasarkan domain dari framework ITIL version 3. Yang pertama itu ada service strategi, di mana kondisi yang ada itu proses monitoring dan evaluasi sudah dilakukan, namun belum dilakukan secara rutin setiap 1 bulan sekali, serta belum terdokumentasi dengan baik hasil dari monitoring dan evaluasi. Kemudian domain yang kedua ada service design atau SD, di mana kondisi yang ada itu adalah data atau list dari layanan TI yang ada di perguruan tinggi XYZ sudah ada,
namun belum terdokumentasi sesuai dengan standar, sehingga terkadang masih mengalami kesulitan dalam melihat proses dari sisi tata kelola TI. Kemudian domain yang ketiga ada service transition, di mana kondisi yang ada itu proses perubahan sistem ke sistem baru sudah dilakukan sesuai dengan kebutuhan user, namun belum terdokumentasi. Kemudian domain yang keempat ada service operasional, di mana sudah dilakukan monitoring terhadap pengelolaan layanan TI, namun belum dilakukan secara rutin, serta belum adanya progress report mengenai dampak dari monitoring tersebut. Selanjutnya, domain yang terakhir pada framework yaitu continuous service improvement, di mana kondisi yang ada itu sudah dilakukan tindakan perbaikan secara berkelanjutan. Di mana berdasarkan kondisi yang ada ini, menurut domain dari framework ITIL versi 3, didapatkan rekomendasi untuk service strategis, yaitu manajemen perlu melakukan meeting minimal sekali dalam sebulan sebagai sarana untuk meningkatkan komunikasi yang efektif antara pihak manajemen, pengembang IT, dan bagian pengguna IT. Kemudian manajemen juga perlu melakukan review terhadap penerapan tata kelola TI yang ada sekarang untuk mengetahui performa dari layanan TI yang digunakan, menentukan strategi yang tepat untuk peningkatan kualitas TI ke depan yang lebih baik. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan untuk domain service design, yaitu perlu dibuatkannya daftar layanan IT yang sesuai dengan standar terhadap layanan IT yang sudah ada. Apakah masih sesuai dengan kebutuhan atau perlu adanya revisi terkait dengan desain tata kelola IT yang mencakup strategi perguruan tinggi ITS. Kemudian perlu dilakukannya pengkategorian proses implementasi yang dapat membantu manajemen dalam melihat proses baik dari segi sistem informasi dan tata kelola IT pada perguruan tinggi ITS. Kemudian rekomendasi perbaikan untuk domain service transition, di mana perlu dibuatnya dokumen log untuk mencatat hasil monitoring dan evaluasi dari perubahan ke sistem baru. Kemudian rekomendasi perbaikan untuk domain service operation, yaitu manajemen harus rutin dalam melakukan monitoring terhadap pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur layanan TI. Kemudian perlu dibuatkan log dokumen yang mencatat hasil monitoring dari pemeliharaan layanan IT. Data di mana setiap proses backup data dapat terdokumentasi sesuai dengan prosedur. Kemudian rekomendasi perbaikan untuk domain continuous service improvement, yaitu manajemen harus rutin melakukan monitoring dan kontrol terhadap penerapan IT guna menganalisa permasalahan serta mencari solusi untuk melakukan tindakan perbaikan secara terus-menerus guna peningkatan performa layanan TI. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.